Mari kita menjadi pembeli yang cerdas. Hah? Ada beberapa orang yang mungkin meremehkan mobil bekas. Tapi menurut saya, mobil bekas itu punya daya tarik tersendiri. Ada sejarahnya, ada ceritanya. Selain itu, jujur saja, membeli mobil bekas biasanya lebih ringan di kantong. Apalagi di masa sekarang ini. Penurunan harga mobil baru di beberapa tahun pertama itu lumayan drastis. Nah, dengan membeli mobil bekas, kita bisa memanfaatkan momen ini. Namun yang penting, membeli mobil bekas perlu ketelitian ekstra. Kita tentu tidak mau terjebak dengan mobil bobrok, mobil yang lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel daripada di jalan. Karena itulah kita di sini untuk membekali Anda dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membeli mobil bekas yang tepat. Di video selanjutnya, kita akan membahas 10 aspek penting yang harus Anda pertimbangkan sebelum memutuskan membeli mobil bekas. Mulai dari yang sudah jelas, seperti anggaran, hingga yang sering terlewatkan, seperti dokumen, semuanya akan kita bahas tuntas. Jadi, bersiaplah, dan mari kita telusuri dunia pembelian mobil bekas yang menarik dan terkadang menegangkan ini bersama-sama. Sebelum Anda terlena melihat-lihat mobil-mobil kinclong di internet, mari kita bahas dulu soal anggaran. Menetapkan anggaran saat membeli mobil bekas tidak semudah melihat harga yang tertera. Oh tidak, Anda harus memperhitungkan biaya-biaya tambahan yang tersembunyi. Pikirkan pajak jalan, asuransi yang bisa sangat bervariasi, dan jangan lupa potensi biaya perawatan. Ini seperti membeli motor antik. Anda mungkin menemukan penawaran yang tampaknya bagus, tetapi kemudian mesinnya perlu diperbaiki total, dan tiba-tiba Anda harus merogoh kocek lebih dalam. Tidak ideal kan? Selalu, dan saya tidak bisa cukup menekankan ini, selalu siapkan dana darurat. Anggap saja sebagai jaring pengaman untuk perbaikan tak terduga. Lebih baik memilikinya dan tidak membutuhkannya daripada membutuhkannya. Dan, ya, Anda tahu maksud saya. Dan kemudian ada pembiayaan. Apakah Anda membayar tunai atau Anda mengambil pinjaman? Jika yang terakhir, pertimbangkan suku bunganya. Ingat, cicilan bulanan yang tampak rendah mungkin berarti Anda akhirnya membayar jauh lebih banyak untuk mobil tersebut dalam jangka panjang. Hitung-hitung dengan cermat, cari penawaran suku bunga terbaik, dan pastikan Anda merasa nyaman dengan cicilan bulanannya. Riwayat mobil itu seperti CV-nya. Riwayat mobil menceritakan kisahnya, mengungkapkan masa lalunya. Dan seperti halnya Anda tidak akan mempekerjakan seseorang tanpa memeriksa referensinya, Anda juga tidak boleh membeli mobil bekas tanpa menyelidiki riwayatnya. Disinilah laporan riwayat kendaraan berperan. Ini seperti pemeriksaan latar belakang untuk calon mobil Anda. Nah, laporan ini dapat memberitahu Anda berbagai hal menarik. Pernahkah mobil tersebut mengalami kecelakaan? Pernahkah mobil tersebut mengalami kerusakan akibat banjir? Apakah ada penarikan kembali, recall, yang belum diselesaikan? Ini semua adalah informasi penting yang dapat sangat memengaruhi nilai dan keandalan mobil. Jangan hanya mengandalkan perkataan penjual. Mereka mungkin sangat menawan, tetapi pesona tidak dapat memperbaiki sasis yang bengkok. Dapatkan laporan riwayat kendaraan yang tepat dari penyedia terpercaya. Ini adalah investasi kecil yang dapat menyelamatkan Anda dari masalah besar di kemudian hari. Baiklah, mari kita bicara tentang kondisi fisik mobil. Disinilah mata Anda dan mungkin sedikit penyelidikan ikut bermain. Saya tidak menyarankan Anda untuk melihat-lihat dengan kaca pembesar seperti detektif di film noir. Tetapi, pemeriksaan yang baik dan menyeluruh sangatlah penting. Mulailah dengan yang jelas, apakah ada penyok, goresan, atau karat. Jangan takut untuk berjongkok dan memeriksa panel bawah. Karat, teman-teman, adalah musuh yang berbahaya. Berawal dari yang kecil, hampir tidak terlihat, lalu menyebar seperti api. Sedikit karat mungkin tampak tidak signifikan, tetapi bisa jadi itu pertanda masalah yang jauh lebih besar. Dan selagi Anda melakukannya, perhatikan baik-baik catnya. Apakah catnya asli? Apakah ada ketidaksesuaian warna? Ini bisa menjadi tanda perbaikan sebelumnya, yang belum tentu buruk. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Saya mengerti bahwa tidak semua orang paham tentang mesin seperti saya. Tetapi meskipun Anda tidak tahu apa itu busi, tetap ada beberapa pemeriksaan dasar yang dapat Anda lakukan di bawah kap mesin. Pertama, dan mohon maaf jika ini terdengar jelas, pastikan mesin dalam keadaan dingin sebelum Anda mulai memeriksa lihat. Tangan yang terbakar bukanlah hal yang baik.
Baiklah, dengan mesin dingin, buka kap mesin dan perhatikan baik-baik. Apakah ada kebocoran yang terlihat jelas, oli, cairan pendingin, apapun yang tampak tidak pada tempatnya? Ini bisa menjadi tanda-tanda keausan, atau lebih buruk. Sekarang, hidupkan mesin dan dengarkan baik-baik. Apakah kedengarannya sehat? Atau adakah suara-suara aneh? Sedikit suara berderak atau dengungan bisa menjadi pertanda masalah. Dan selagi Anda melakukannya, lihatlah komponen mekanis lainnya. Periksa sabuk dan selang, apakah ada retakan atau keausan. Tekan kap mesin di setiap sudutnya. Apakah suspensinya memantul kembali dengan mulus? Atau apakah terasa agak, bagaimana ya, lembek? Ini semua adalah petunjuk yang dapat memberitahu Anda banyak hal tentang kesehatan mobil secara keseluruhan. Jarak tempuh. Momok bagi banyak pembeli mobil bekas. Jarak tempuh mobil seringkali dipandang sebagai barometer dari masa pakainya. Jarak tempuh tinggi berarti keausan tinggi, kan? Dan tidak juga. Mobil dengan jarak tempuh tinggi yang dirawat dengan baik bisa jadi lebih baik daripada mobil dengan jarak tempuh rendah yang terbengkalai. Tetapi tentu saja Anda harus yakin bahwa jarak tempuhnya asli. Sayangnya, pemalsuan jarak tempuh bukanlah hal yang tidak pernah terjadi di dunia mobil bekas. Itulah mengapa penting untuk memeriksa jarak tempuh dengan riwayat servis mobil. Apakah angkanya sesuai? Apakah ada ketidaksesuaian? Jika ada yang terasa janggal, percayalah pada insting Anda. Dan selagi Anda memikirkan jarak tempuh, pertimbangkan jenis perjalanan yang telah dilalui mobil tersebut. Perjalanan jauh di jalan tol umumnya dianggap lebih ringan pada mobil daripada mengemudi di kota yang pendek dan sering berhenti. Itu semua bahan pertimbangan, sungguh. Saya tahu dokumen bukanlah aspek yang paling menarik dari membeli mobil. Tapi percayalah, ini sangat penting. Dokumen yang disertakan dengan mobil bekas itu seperti sidik jarinya. Dokumen-dokumen ini memberitahu Anda apakah mobil ini asli atau ada yang tidak beres. Pertama dan terpenting, pastikan dokumen registrasi V5MC ada dan benar. Selembar kertas kecil ini membuktikan siapa pemilik mobil tersebut. Periksa apakah detailnya sesuai dengan informasi penjual. Dan yang lebih penting, pastikan nomor rangka pada V5MC sesuai dengan yang ada di mobil. Anda akan terkejut betapa seringnya hal itu terlewatkan. Lalu ada riwayat servis. Riwayat servis yang terdokumentasi dengan baik itu seperti menemukan harta karun. Ini menunjukkan bahwa pemilik sebelumnya telah merawat mobil tersebut dengan baik. Carilah servis rutin, sebaiknya di bengkel terkemuka. Dan jangan takut untuk menghubungi bengkel yang tercantum untuk memverifikasi riwayat servis. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baiklah, mari kita bicara tentang aspek kepemilikan mobil bekas yang kurang menarik. Tetapi sama pentingnya, asuransi dan pajak. Sebelum Anda menyerahkan uang, Anda perlu memastikan asuransi dan pajak mobil sudah diperbarui. Sangat mudah untuk melupakan hal-hal ini dalam kegembiraan membeli mobil baru. Tetapi mengemudi tanpa asuransi atau pajak yang valid adalah hal yang sangat dilarang. Anda bisa dikenakan denda yang besar, atau lebih buruk lagi, poin penalti pada SIM Anda. Dan selagi Anda melakukannya, ada baiknya untuk memeriksa riwayat asuransi mobil. Pernahkah mobil tersebut terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan klaim? Informasi ini dapat memengaruhi premi asuransi Anda di masa mendatang. Jadi ada baiknya untuk mengetahuinya. Sekarang kita sampai pada inti masalahnya, seni bernegosiasi. Sebelum Anda mulai bernegosiasi, Anda perlu tahu berapa nilai mobil tersebut sebenarnya. Disinilah sedikit riset akan sangat berguna. Ada banyak situs web dan alat yang tersedia online yang dapat memberi Anda gambaran tentang nilai pasar mobil yang Anda minati. Pertimbangkan usia mobil, jarak tempuh, kondisi, dan tambahan opsional yang mungkin dimilikinya. Berbekal pengetahuan ini, Anda dapat memasuki negosiasi dengan siap dan percaya diri. Jangan takut untuk menawar. Itu sudah biasa di pasar mobil bekas. Mulailah dengan penawaran yang wajar, sedikit di bawah harga yang bersedia Anda bayar. Bersiaplah untuk pergi jika penjual tidak mau mengalah. Masih banyak mobil lain di luar sana. Baiklah, mari kita bicara tentang hal-hal yang menyenangkan, fitur dan aksesori mobil. Apakah mobil ini memiliki kursi berpemanas, sunroof, sistem audio yang mewah? Hal-hal ini mungkin bukan penentu, tetapi ada baiknya untuk memeriksa apakah semuanya berfungsi sebagaimana mestinya.
Bayangkan ini, Anda sedang mengemudi di hari yang dingin, menantikan hangatnya kursi berpemanas Anda, hanya untuk mengetahui bahwa itu tidak berfungsi. Mengecewakan, bukan? Jadi, luangkan waktu untuk menguji semuanya. Nyalakan IC dengan kecepatan penuh. Periksa apakah radio menangkap semua stasiun. Pada dasarnya, Anda mencari alasan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di dalam mobil. Dan selagi Anda melakukannya, cobalah semua tombol dan sakelar. Pastikan semuanya terasa pas, tidak ada yang berderak atau longgar. Itu semua adalah bagian dari kesenangan membeli mobil bekas. Test drive. Saat yang menentukan di mana Anda akhirnya bisa merasakan langsung dan melihat kemampuan mobil ini. Nah, test drive yang tepat lebih dari sekadar berputar-putar di sekitar blok. Anda perlu menguji mobil ini dalam berbagai kondisi. Temukan rute yang mencakup berbagai kondisi jalan. Jalan perkotaan, jalan terbuka, bahkan mungkin sedikit di jalan tol jika memungkinkan. Perhatikan bagaimana mobil ini dikendalikan, bagaimana akselerasinya, bagaimana pengeremannya, apakah mobil ini condong ke satu sisi, apakah roda kemudi bergetar pada kecepatan tinggi. Ini bisa jadi pertanda masalah mekanis yang mendasar. Dan dengarkan baik-baik, apakah ada suara-suara aneh yang berasal dari mesin, suspensi, gearbox? Jangan takut untuk meminta penjual untuk menepi agar Anda dapat melihat lebih dekat. Ingat, ini adalah kesempatan Anda untuk benar-benar mengenal mobil ini sebelum Anda memutuskan untuk membelinya. Jadi, begitulah 10 tips penting untuk memandu Anda menelusuri dunia pembelian mobil bekas yang luar biasa, terkadang membingungkan. Ingat, membeli mobil bekas haruslah pengalaman yang menyenangkan, bukan yang menegangkan. Luangkan waktu Anda, lakukan riset, dan jangan takut untuk pergi jika ada yang terasa tidak beres. Akan selalu bijaksana untuk meminta mekanik terpercaya untuk memeriksa mobil tersebut sebelum Anda menandatangani kontrak. Mereka dapat menemukan potensi masalah yang mungkin Anda lewatkan. Anggap saja sebagai investasi, harga kecil yang harus dibayar untuk ketenangan pikiran. Ingat, mobil bekas bisa menjadi investasi yang fantastis, menawarkan nilai yang tinggi. Tetapi seperti halnya investasi, penting untuk melakukan riset dan membuat keputusan yang tepat. Selamat berburu mobil.